Bahkan ada juga narasi yang berkembang bahwa orang ini itu nyantai banget menghadapi tentang berita bahwa berkas lengkap dan akan segera disidang. Ya jelas saja kalau mantan narapidana itu sudah pernah disidang berkali-kali dengan tindak pidana yang dituduhkan atau yang sudah terbukti sebelum-sebelumnya, ya jelas pasti nyantai dong. Kan sudah biasa. Ini bukan hal yang baru, namanya juga mantan narapidana. Ujung kuku pun tak ada aku takutnya sama kau. Maksudnya gini, orang dekat aja kau gila kan, apalagi aku orang, ya. Sekarang gini ya Nick, ya, mending kau tobat. Sumpah aku bilang, double combo kali masalahmu, ngeri, iya. Kayaknya hukum tabur tua ya. Ini aku kasih tahu sama kau lagi ya, ujung kuku pun tak ada aku takutnya sama kau. Kulayani kau sekarang. Sekarang, mulai dari sekarang kau catat nih tanggalnya, dari tanggal 11 Januari 2025, kulayani kau ya. Kulayani, aku nggak pernah lo kayak gini Niki, sumpah aku bilang nggak pernah aku kayak gini. Tapi untuk kau, kulayani kau, karena kau itu setan, paham nggak? Kau itu luar biasa kau, memang dajjal kau memang. Kau juga mengakui kan, kau masih di atas dajjal, kau bilang. Memang kulayani kau. Sampai mana? Kulayani sampai mana? Apa tuh kata-katamu tadi? Kau bilang aku penipu. Kau nggak pernah nipu. Iya, kau nggak pernah nipu, tapi kau meras. Hei, kau meras. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit dan masa tahanannya diperpanjang kurang lebih 30 hari, guys. Wah, ini sih kata gua sih udah harus diusut sih kalau menurut gua. Gua tadi nonton, gua tuh sebenarnya udah nggak sabar banget pengen lihat gaya dia yang petantang petenteng keluar, ya kan. Tapi ternyata belum saatnya dia keluar ya. Cuman menurut gua ya lawannya tuh harus siap-siap ngadepin dia kalau dia udah keluar. Ya kalau gue setuju beberapa netizen yang ngomong bahwa kenapa nggak diusut sekalian aja gitu, kenapa harus kayak diperpanjang masa tahanannya gitu. Terus gue sedihnya dia sakit katanya, nggak tahu itu benar apa enggak beritanya, dia sakit dan dibawa ke rumah sakit. Ya gue doakan yang terbaik aja lah, tapi gue setuju sama beberapa netizen yang bilang ya harus diusut. Kenapa kita punya hukum tuh kayak gini di Indonesia gitu, ya harus diusut, bener-bener diusut. Gue nggak tahu, penilaian itu kan masing-masing orang ya. Mungkin kalau dari beberapa netizen yang bilang kalau dia di dalam sosial media tuh tenang, nggak ada ribut, nggak ada masalah. Kalau menurut gue sama aja sih, bener nggak? Mau dia di dalam penjerong, mau dia di luar, tetap sama aja. Sosial media ribut dengan kasus-kasus berita artis-artis di luar sana. Bahkan dia di penjerong aja masih kalian liput, masih kalian cari tahu kan keadaan dia, keadaan keluarganya, gimana anaknya. Berarti sepower itu dong, ya kan? Sepower itu dianya. Dan ya kalau menurut gue sih, gue bener-bener gue nggak sabar banget. Walaupun harus nunggu 30 hari sih, tapi gue berharap nggak nyampe 30 hari udah harus diusut dan dia udah menang. Gue pengen lihat gaya dia petantang petenteng. Lu ingat nggak waktu dia masih di dalam penjerong, yang dia disidang aja gayanya tuh petantang petenteng, baju dibikin kayak keren deh. Kuasa hukum Dr. Reza Gladys tegaskan tak ada perjanjian dengan Nikita Mirzani sama sekali. Di tengah masa penahanan, pihak Nikita Mirzani juga menggugat Dr. Reza Gladys atas wan prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut pun sudah ditanggapi oleh Reza Gladys. Melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring bereaksi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Guys, kasihan Nick Mir ya. Udah denger belum? Katanya Nick Mir ini menjelang hari kebebasannya malah P21. Yang bikin gue aneh lagi, Bang Fahmi selaku kuasa hukumnya kok belum mendapatkan berkas P21 ini. Lalu menurut gue pribadi nih ya, pertanyaan gue, katanya kan slogan Polri itu adalah Polri presisi. Salah satu presisinya itu artinya adalah responsibilitas dan transparansi. Nah, lalu di mana letak transparansinya sampai sudah terjadi P21, tapi PH-nya Nick Mir kok belum mendapatkan berkas P21? Ini kesannya itu seperti dipaksakan sekali. Ya, wajar kalau buat gue pribadi, wajar. Kalaupun seorang Nick Mir itu sakit, karena apa? Dia stres. Ya, dia stres, dia tidak merasa melakukan itu semua
Lalu juga terjadinya Wan Prestasi, Nick Mir pun juga menggugat balik RG, tapi malah P21. Bahkan berkas P21-nya pun tidak transparansi, diberikan dulu ke pihak pengacaranya Nick Mir. Ini kan aneh luar biasa ya. Tapi guys, jangan takut. Gue percaya nih ya, justru P21 ini malah bagus loh buat gue pribadi. Kenapa? Justru nanti di persidangan dengan melawan RG ini, persidangan, Nick Mir justru akan bongkar semuanya bisa-bisan. Ya, daripada sekarang Nick Mir bebas, lalu seolah-olah apa yang terjadi di dalamnya kita nggak tahu. Tapi melalui pengadilan ini kita semakin tahu apa yang sebenarnya terjadi ini, ya. Dan letak kesalahan itu di mana sampai Nick Mir itu sampai kok dipersangkakan status sebagai tahanan sampai ditahan kayak gitu. Lama pula. Dan ini menurut gue pribadi kasus paling aneh buat gue pribadi di Konoha ini. Sampai P21 aja berapa kali perpanjang penahanan dan baru keluar P21 nyerang P21 itu di hari-hari menjelang Nick Mir ini bebas. Gue pikir ya, gue pernah mengalami permasalahan seperti ini sampai timbul SP3 saat gue melaporkan seseorang. Ya, gue pikir ini hanya menimpa buat orang-orang kayak kita doang nih, ya rakyat jelata lah istilahnya. Tapi ini pun juga terjadi pada Nick Mir. Ya, ini gue tanya juga nih. Sebenarnya ada apa dengan Polri ini? Dan bener-bener kelihatan banget ini ada yang ditutupi dan seolah-olah dipaksakan. Ya, seolah-olah dipaksakan. Yang kedua, Julianus, pengacara Dr. Reza Gladys menegaskan bahwa selama ini tak pernah ada suatu perjanjian antara kliennya dengan Nikita Mirzani. Perjanjian itu tidak pernah ada ya, ucap Julianus. Sementara ia juga mengatakan bahwa sebelumnya yang ada hanya dugaan upaya pemerasan dari Nikita terhadap Dr. Reza Gladys. Hal itu pun sesuai dengan apa yang telah dilaporkan pihaknya di Polda Metro Jaya. Yang ada adalah upaya dugaan untuk melakukan pemerasan terhadap klien kami, ujarnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Pengen ngeliat nanti tanggal 11 Juni di perdatanya gimana gitu. Kalau memang itu adalah Wan Prestasi untuk sebuah pekerjaan yang belum dituntaskan tugasnya tetapi malah mendapatkan laporan, ya kan, mendapatkan laporan diduga, dituduh, ya kan, disangkakan melakukan pemerasan. Nah, kita lihat nih nanti di pengadilan yang Wan Prestasi. Karena kan diuji nih kronologis, barang bukti rekaman, chat-chatannya semua, transferan uangnya, pemberian uangnya langsung dan lewat transfer bank. Apakah itu kan prinsipnya kalau dari pihak Niki adalah uang jasa untuk mereview. Dan kenapa gue ngerasa bahwa Niki itu bener? Karena memang ada yang direview, produknya ada, yaitu produknya brandnya si dokter itu. Ada permintaan, gitu loh, ada permintaan dari request langsung. Bahkan dia mencari-cari. Nah, itu yang akan diperjuangkan di pengadilan Wan Prestasi tanggal 11 Juni. Pastinya tema dari pengadilan Wan Prestasi 11 Juni itu sama percis untuk pidananya Niki. Ngerti nggak? Teman-teman ngerti nggak? Yang terakhir, jadi tidak ada perjanjian bersama. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya. Tertanggal 3 Desember hanya itu, sambungnya. Sebagaimana diketahui, sidang perdana gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita digelar pada tanggal 6 Juni. Namun, persidangan tersebut harus ditunda lantaran pihak tergugat, Dr. Reza Gladys dan suaminya tak hadir. Keduanya hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Julianus. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.